pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, sehingga kita bisa hadir pada kesempatan yang baik ini dalam rangka pencanangan zona integritas di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah. Kedua, kami ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Wali Kota Bontang, Ibu Sekda, Mas Rio Jumardi dari Stek, dan teman-teman sekalian yang meluangkan waktu untuk hadir di tempat kami di BPKD ini untuk menyaksikan prosesi pencanangan zona integritas di lingkungan kami. Pencanangan pembangunan zona integritas adalah deklarasi atau pernyataan dari pimpinan suatu instansi pemerintah atau pimpinan unit kerja bahwa instansi atau unit kerja telah siap membangun zona integritas. Untuk hal tersebut, ucapan terima kasih yang tiada terhingga juga saya sampaikan kepada seluruh teman-teman di BPKD yang telah menyatakan siap untuk menuju zona integritas sebagai wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani WBK dan WBBN. Bapak Wali Kota, hadirin yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini izinkan kami melaporkan pelaksanaan pencanangan zona integritas di lingkungan BPKD sebagai berikut. Dasar hukum pelaksanaan pembangunan zona integritas adalah 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dan ketiga, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang pembangunan dan evaluasi zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di instansi pemerintah. Nomor 2, tujuan yang ingin dicapai dari pembangunan zona integritas adalah 1. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel. 2. Capaian kinerja yang lebih baik. 3. Kualitas pelayanan publik yang prima. 4. Untuk melaksanakan kebijakan dari pemerintah untuk dilakukan pencanangan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. 5. Menciptakan lingkungan kerja di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah agar menjadi wilayah yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Romawi 3, rencana kerja. Dapat kami laporkan bahwa pencanangan zona integritas baru merupakan langkah awal untuk menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Karena hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama dalam rangka sebuah event yang baik, yaitu perjalanan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bebas melayani bersih dan lain. Ini adalah komitmen saya secara pribadi dan juga komitmen kita bersama, komitmen pemerintah Bontang dalam rangka menindaklanjuti pertemuan pemerintah Kota Bontang dengan KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Tentu kita masih ingat 1 minggu setelah saya dilantik, saya menghadap ke kantor KPK di Kuningan, di Rasuna Said, dalam rangka meminta pengawasan KPK. Dan tindak lanjutnya adalah salah satunya adalah ini. Saya berharap
berharap seluruh di masa bakti saya dengan Indonesia, semua OPD itu sudah melakukan pencalonan soal integritas. Sekali lagi sudah melaksanakan soal integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah bersih birokrasi wilayah. Ini adalah komitmen kita bersama dan instruksi Bapak Presiden kepada kita semua bahwa korupsi itu adalah musuh kita bersama. Terus komitmen bersama bagaimana memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Di PKAD siap melayani, di PKAD bersih melayani mitra, itu ya. Bangga melayani mitra. Ini bukan hanya sekedar slogan biasa, bukan juga hanya sekedar seremonial saja, bertanda tangan di hadapan saya dan musiknya. Tapi yang terpenting adalah komitmen pada diri sendiri. Sekali lagi, komitmen pada diri sendiri untuk benar-benar melaksanakan apa yang telah kita laksanakan pada hari ini. Pada dasarnya, sebenarnya tanpa adat ini, kalau kita sudah berkomitmen pada diri kita sendiri, sebenarnya tidak perlu ada tanda tangan segala macam, tidak perlu ada ikrar. Tapi begitu sebaliknya, ikrar apapun pengucapan kita berkali-kali, jangankan satu kali, 10 kali pun andai kata. Tapi kalau pribadi kita yang memang seperti itu, bahkan tantangan berapapun tidak akan pernah berubah. Toh kita juga pernah disumpah dalam hal menjadi aparatur sipil negara. Bahkan pada saat sumpah jabatan juga telah melaksanakan sumpah janji seorang PNASN, fakta integritas seorang pegawai pejabat di lingkungan pemerintah. Sudah kita laksanakan semua. Jadi kembali kepada nawaitu kita, luruskan dia. Inna malu ini ya. Saya kebetulan partai PKB, jadi ada sedikit ayatnya lah. Ini yang terpenting. Saya nggak promosi loh, dan saya menyampaikan juga cuma kebetulan saja. Ini ada bedanya. Di bawah pimpinan saya, insya Allah saya tidak ada intervensi pada siapa. Birokrasi pemerintahan ini saya serahkan pada sahabat saya, saudara saya, namanya Musik. Saya serahkan semua. Kenapa? Karena saya ingin birokrasi di pemerintahan kota itu benar-benar berlaku. Saya tidak mewakili itu di tataran kebijakan, karena jabatan saya adalah mewakili jabatan politik. Tapi jabatan birokrasi sungguhnya itu di bawah kendali Musik. Itu boleh tanya sahabat saya, saudara saya Musik. Jadi Musik itu bukan hanya sekedar atasan dan bawahan antara saya dengan Musik. Bukan. Saya mau Musik itu sebagai mitra sekaligus sahabat dan saudara dalam bagaimana membangun pemerintahan ini yang rumah besar yang namanya pemerintah kota. Saya berusaha dengan wakil untuk konsentrasi dalam hal pemerintahan. Walaupun itu sulit, tapi saya harus memulai. Walaupun orang di luar mengatakan tidak mungkin, tapi saya harus bisa. Komitmen pada diri saya sendiri. Walaupun orang di luar pesimis dengan ini, tapi saya harus optimis. Dan walaupun di luar menghujat, tidak ada masalah, no problem, orang bahasa Inggrisnya. Yang penting saya tetap konsentrasi. Saya yang tahu dalam hal ini adalah antara saya dan Tuhan saya. Dan saya yakin. Jangan saudara sekalian, bukan saya sok bersih, bukan juga saya sok suci, kan? Tapi saya berusaha untuk bersih dan saya berusaha untuk komitmen saya. Jadi melayani itu bukan hanya sekedar kewajiban kita sebagai aparatur,
Damaian itu ada bagian dari bagaimana hidup kita ini bermanfaat bagi sesama. Damaian itu menjadi tempat bagi kita untuk menambah pahala-pahala kita. Dan nanti kita bawa ketika kita akan meninggal. Lihat, tidak hanya tahu bahwa kita bawa sekalian. Mungkin hari ini kita bisa bercanda, masih bisa makan bersama. Kita tidak tahu besok seperti apa. Hari ini kita masih sehat dan semacam. Besok kita sakit semacam. Karena sesungguhnya yang tahu dan yang mengatur dan menentukan nasib kita adalah Tuhan. Kita boleh berharap mendapatkan pujian kepada sesama, teman, sohib, rekan kerja, boleh. Tapi jauh lebih penting kita mendapatkan pujian dari Tuhan. Karena Tuhanlah sang pemilik, Tuhanlah yang sang pengatur segala sesuatu. Pujian manusia itu ada batasnya. Dan biasanya pujian manusia itu kepada bosnya. Bapak cantik, ganteng, kalau pidato, tanpa TC, bapak untuk pujian. Tapi ketika tak jawab lagi, apa itu? Itu terjadi. Karena kenapa didasari? Karena ada kepentingan, bukan karena keikhlasan. Makanya saya bilang, saudara sekalian, saya menganggap ini adalah kita keluarga besar. Jadi bapak ibu itu jangan menganggap bahwa saya ini hanya sekedar atasan, menganggap Museda hanya sekedar atasan. Kita ini adalah saudara. Semakin banyak saudara, semakin banyak rezeki. Minimal rezeki apa? Rezeki bisa. Jadi rezeki bukan hanya karena duit, bukan. Bahagia itu karena kita bisa kumpul-kumpul, bisa ngopi bareng, bisa bercanda gurau dan semacam. Itu bagian pada kebahagiaan. Dan itulah rezeki sebenarnya. Kalau kita mengukur kebahagiaan itu karena materi, kita keliru. Banyak orang yang dikaya pada kita belum tentu sebahagia seperti kita ini. Kita bisa kemana-mana. Saya pernah bercerita teman saya, teman sekolah saya, lebih hampir 30 tahun baru saya ketemu. Teman SMA, terus menikah dengan seorang pengusaha dari Australia, kaya raya, rumahnya di